Semangat pagi, selamat berjumpa pada mata kuliah Imunohematologi. Saya Eva Ayu Maharani adalah PJ mata kuliah Imunohematologi Prodi D4 TLM. Sebelum kita mulai perkuliahan, pada kesempatan ini Ibu akan memberikan kuliah pengantar pada mata kuliah Imunohematologi. Imunohematologi merupakan gabungan dari dua bidang keilmuan, yaitu imunologi dan hematologi. Ilmu ini banyak digunakan di bidang transfusi darah. Apa itu transfusi darah? Transfusi darah adalah proses transfer atau pemindahan darah atau komponen darah dari satu individu pemberi darah, dalam hal ini adalah donor, kepada penerima darah atau pasien atau resipien. Fungsi transfusi darah ini sebagai terapi sampai dengan usaha penyelamatan jiwa. Sesungguhnya transfusi darah itu sudah mulai dilakukan di tahun 1600-an. Hal itu bermula sejak ditemukannya atau dideskripsikannya teori mengenai sirkulasi darah pada tubuh manusia oleh Dr. William Harvey. Kemudian berlanjut kepada teknik penyembuhan oleh transfer darah yang kita kenal sebagai transfusi darah, tetapi proses ini baru dikerjakan antar hewan. Setelah berhasil, baru dilanjutkan antar hewan dan manusia, yang kemudian berlanjut antar manusia. Namun demikian, permasalahan yang terjadi adalah adanya reaksi setelah pasien tersebut menerima transfusi darah. Ya, reaksi tersebut dari mulai sakit ringan sampai berat, bahkan ada yang menyebabkan kematian. Praktek transfusi darah sempat berhenti sekitar 1 abad. Nah, hal itu kemudian berlanjut pada ditemukannya golongan darah ABO-RH di tahun 900-an. Dan itu adalah cikal bakal dari dipraktekannya transfusi darah modern. Transfusi darah modern tentunya mempraktekkan transfusi dari yang sederhana ke yang lebih modern dengan tentunya lebih aman baik bagi donor maupun bagi resipien. Beberapa penemuan terkait perkembangan teknologi dan pengetahuan diantaranya adalah adanya ditemukannya pengawet darah, penyimpanan darah yang lebih aman, dan tentunya proses pemeriksaan sebelum transfusi yang harus dijalankan oleh donor dan pasien, yang kita sebut sebagai pre-transfusi test. Pada mata kuliah imunohematologi, kita akan lebih banyak mempelajari dan mendiskusikan mengenai pre-transfusi test dan reaksi pada pre-transfusi test. Ini adalah ruang lingkup materi ya selama Anda mengikuti mata kuliah imunohematologi. Imunohematologi merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari mengenai reaksi antigen-antibodi sel darah. Nah, tentunya kita akan lebih banyak mempelajari mengenai darah. Apa itu darah, fungsinya, dan komponennya. Ibu yakin Anda sudah mempelajarinya di hematologi 1. Pada bidang bank darah atau unit transfusi darah, kita kenal nama istilah dengan pengolahan darah. Ya, pengolahan darah adalah suatu teknik pemisahan komponen darah, tentunya komponen darah donor dengan prosedur tertentu yang tentunya lebih kompleks dan lebih rumit. Nah, intinya pengolahan darah tersebut harus memperhatikan aspek kualitas dan keamanan dari produk darah, sehingga komponen darah aman didistribusikan kepada pasien atau orang yang membutuhkan. Secara garis besar, teknik pengolahan darah terbagi atas 2, yaitu secara mekanik dan kimiawi. Umumnya yang akan kita bahas adalah secara mekanik atau fisik. Di Indonesia sendiri, pengolahan darah secara kimiawi masih dalam tahap proses uji coba. Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk pengolahan darah pada metode atau teknik mekanik atau fisik. Di sini digunakan chamber untuk penampungan darah, kemudian sebelum disentrifuse, darah harus ditimbang terlebih dahulu supaya lebih
seimbang ya pada saat disentrifuge, kemudian dimasukkan ke dalam sentrifuge berpendingin yang tentunya sesuai dengan volume darah. Ini adalah prinsip sentrifugasi yang Ibu yakin Anda sudah tahu dan sudah mempelajarinya ya, bahwa sentrifugasi itu adalah pemisahan komponen darah berdasarkan berat jenis. Sehingga ya terbentuklah 3 lapis yaitu plasma, Bavikot, dan sel darah merah pekat. Nah, pada prosesnya komponen darah yang sudah disentrifuge akan dilakukan proses pemisahan yang disebut dengan ekstraksi. Untuk pemisahan komponen darah ya dikenal dengan teknik atau metode manual plasma ekstraktor, yaitu plasma ekstraktornya ditekan sedemikian rupa ya sehingga darah atau komponen darah dapat berpindah ke kantong lainnya. Ataupun yang sudah berkembang teknologi saat ini adalah plasma ekstraktor dengan otomatisasi. Setelah komponen darah terpisah, ya, baru kemudian di-sealer, ya, atau dikunci, ya, di selangnya sehingga komponen darah yang sudah terpisah tidak bercampur kembali. Pada prosesnya dan berdasarkan fungsinya, maka komponen darah itu ditempatkan pada jenis kantong yang berbeda-beda. Ya. Ada yang single, ini untuk yang whole blood, double, yaitu sel darah merah pekat atau packed red cell dan plasma, triple, ya, kantong triple, yaitu sel darah merah pekat, packed red cell, plasma, dan trombosit konsentrat, bahkan ada yang quadruple atau 4 kantong yang terdiri atas sel darah merah pekat, packed red cell, plasma, trombosit konsentrat, dan Bavikot. Nah, kantong ini diperuntukkan untuk komponen yang akan kita butuhkan. Nah, ini skema dari proses pemisahan komponen darah. Ini whole blood. Okay. Ini whole blood, kemudian disentrifuge, ya, terpisah menjadi plasma kaya trombosit dan sel darah merah pekat. Dari plasma kaya trombosit dipisahkan lagi menjadi plasma cair dan trombosit konsentrat. Ya, itu adalah skema mengenai proses pemisahan komponen darah dengan triple bag atau kantong 3. Nah, ini yang lebih detailnya ya dari mulai donor, diambil darah donor, terkumpul whole blood, kemudian dari whole blood disentrifuge dipisahkan menjadi sel darah merah pekat, kemudian ke plasma kaya trombosit yang tentunya dapat dipisahkan lagi menjadi trombosit konsentrat dengan berbagai macam jenis komponen dan teknik pengolahan yang berbeda. Ya. Nah ini ya nanti juga akan Anda pelajari pada bagian mengenai komponen darah. Baik, terima kasih. Itu adalah pengantar mata kuliah imunohematologi yang akan kalian pelajari pada saat sesi imunohematologi pada semester ini. Untuk materi berikutnya adalah reaksi antigen antibodi pada sel darah. Selamat berjumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.